Selamat siang. Hari ini kita masuk minggu 11 ya. Sebelum dimulai, kita review dulu tugas minggu lalu. Hari ini Rabu malam sudah 21 yang kumpul, masih kurang ya. Masih ada yang belum. Tapi sekarang kita lihat ya ini yang bagus ya. Ini udah oke, udah ngerti. Materialnya udah bagus, udah ada kaca frosted, detail juga ada ya, di zoom ukurannya besar. Jadi buat rendering seperti ini, jangan kecil. Ya ini juga bagus. Udah ngerti. Ada pantulannya, udah bikin lantai, ada alasnya. Kalian boleh buat alas bebas, rendering sih bebas ya. Yang penting yang diminta itu dibuat. Mau ada tambahan boleh. Ya ini juga bagus, tapi tidak ada renderan kedua ya, yang saya minta untuk detail tombolnya. Cuman kasih ini render udah bagus, size-nya oke lah. Meskipun masih bisa lebih besar sedikit ya, mungkin posisinya bisa dibikin landscape. Ya ini nggak salah, cuman gambarnya kayaknya rendernya kecil lalu di scale up, jadinya agak pecah. Ya jangan kecil-kecil rendernya. Yang lain juga udah modelingnya oke, tapi nggak ada tombol. Ya size-nya juga renderingnya kecil. Biasain lebih besar renderingnya biar full. Ya, yang lain ini oke, size renderingnya besar, materialnya udah ada bagus, tapi kenapa tombolnya di belakang? Pencetnya gimana? Ya harus dipikirin, nggak asal taruh. Nah, ini image-nya proporsinya kayaknya di scale-nya nggak bareng ya kayak di squash, jadi nggak jadi aneh aja. Ya coba dilihat lagi kalau sebelum disubmit gambarnya udah bener belum. Jangan langsung disubmit. Ya ini masih ada aneh-aneh. Ada part-part yang nggak jelas ini apa. Coba diperhatikan lagi ya. Size-nya sudah oke lah. Ya size segini boleh. Ini masih belum dirender. Nggak bisa jadi PDF katanya. Kamu render dulu jadi JPEG. Ya baru dimasukkan ke PDF. Baru dijadiin PDF. Nggak bisa di-save jadi PDF dari AutoCAD. Nggak bisa kalau rendering. Ya, jadi kamu render. Jangan lupa di-set face trace-nya. Face trace-nya diganti jadi 10 biar dia nggak kotak-kotak kayak ini. Ya, modelingnya terlihat sih udah ikut yang diminta ya, cuman belum ada tombol on off-nya. Lalu satu lagi ini jangan ngumpulin yang nggak diminta ya, buat sendiri. Jangan ngambil gambar dari internet. Minggu lalu juga kamu ngambil dari mana entah beda sama yang saya minta ya. Kalau nggak mau buat ya jangan kumpul. Jangan ngambil dari internet ya. Oke, kita mulai minggu ini. Kita akan membuat slicer. Jadi ini alat kitchenware untuk biasanya motong bawang ya, untuk mengiris, diputar. Ya bentuknya seperti ini jadinya. Part-partnya kalian bisa lihat di PDF-nya. Kita mulai dengan base-nya dulu yang besarnya nih, atas bawah. Ya jadi kita perintahnya pakai extrude dan revolve. Banyak revolve-nya lebih banyak. Yang juga ada trik-trik buat bikin ini dan ada di bawah ini ada yang nggak kelihatan. Jadi kita mulai dengan base-nya ya. Jadi base-nya saya udah kasih gambarnya seperti ini. Ini atas, ini bawah. Kalian tinggal ikutin. Tebal dalam ini 2 semua ya. Jadi kalian bisa bikin mulainya dari mana, dari atas boleh. Ini gampang, tinggal ke kanan 9,5. Ya ke bawahnya 20, filletnya belakangan 20, lalu ke kanan lagi itu 2, ke bawah lagi 3. Ya kalau ada yang bingung stop dulu, ini berapa nih nggak tahu, entar dulu, apa-apa ya. Ini kalian bisa offset kalau mau offset atau di join dulu, join dulu aja, join lalu di offset.
offset jaraknya 2, offset ke sini, sambung. Lalu di sini 3, lalu lari ke kanan. Jadi ini nanti harus 3 juga. Dipecahin dulu kalau ada yang kurang. Dari sini berapa nih? Totalnya dari sini 52 sampai kaki yang pertama, lalu ada jarak 2, lalu 10. Berarti 52 tambah 2, 54, 64 dari ujung sini. Ya, 64 dari ujung berarti dikurangin 2 dari sini. 4 dikurangin 2 ini, 2 ini. Ya, ini jaraknya dari sini ke sini 4. Jadi 50, 60. Ya, dari sini sampai sini 60. Ya, mesti bisa ngitung. Sengaja saya nggak kasih ukurannya. Jadi mesti bisa tulis 58, nah 60. Ya, 52. 5 dari sini 50, dari sini 48. 48 tambah 10 sampai luar, berarti sampai sini 8. Ya. Dihitung, bisa dihitung semua. Sini 58. Ya, terus lalu hitung lagi atasnya berapa? 77. 77 sampai bawah dipotong 7, berarti 70. Dari sini 70 dikurangin 2, 68. 68 itu sampai atas. Nah, 68 itu sampai atas sekali. Kita diemin dulu sampai atas. Ya, ini sampai sini nih. Kita harus turunin 8. Nah, ini yang bagian dalam, berarti kita bisa turunin. Dari sini diturunin. Ya, kalau geser titik, klik aja. Geser ke bawah 8. Nah, lalu kita lanjut lagi. Dari sini 2. 2 naik lagi 8. Ke kanan 2. Ke bawah lagi 8 tambah 2, 10. Ya kan? 10. Ke kiri lagi 2. Nah, ke bawahnya ketemu tadi sini ditambahin 2. Mau diem dulu sini, biarin. Kalau bingung diem dulu, tambahin. Jangan ditambahin garis ya, digeser aja titiknya. Ya, lalu sini tinggal disambung. Sini turun 3. Sambung sana. Seperti itu jadi base-nya, tinggal di fillet. Ini tambahin kakinya 7. Mau bikin di luar dulu boleh, ke bawahnya 7, jaraknya 2. 7, 2, 7. Kita pindahin. Dari ujung sini, dia 10. 10 itu dari kaki yang sini sampai yang luar. Berarti kita geser. Dari sini ke sini 10. Ini udah dipotong 2, kita geser aja 8. Geser 8. Ya, jadi kita ukur dari ujung sini. Dari sini ya. Kalian dari ujung sana. Dari sini sampai sini 8. Kurang. 2. Ya, jadi posisi seperti ini. Kalau perlu di trim dulu. Lalu kita join. Pastiin jangan ada yang numpuk. Kalau ada yang numpuk ke join nanti di rotate, di revolve, nggak mau. Udah ke join, kita fillet, ikutin ukurannya. Ya, ada yang setengah, ada yang 1, ada yang enggak. Ikutin aja. Ini 9, 7. Ya, ini yang bawahnya. Kalau udah, buat yang atas. Yang atas lebar totalnya 68 setengah. Jadi kita mulai bisa dari atas ini. Kita buat dulu ke bawahnya 25, ke kanan 68 setengah, ke atasnya 20. Ya, putusin. 20 di sini dikasih R, artinya ada radius, ada arc. Jadi start and radius. Arc, start and radius. Selalu bentuknya berlawanan arah jarum jam. Jadi awalnya di sini, akhirnya di sini, radiusnya 687. Kayak itu, baru di fillet. Kita fillet radiusnya 10. Ya, ini berarti atasnya dari 1 sini. Nah, di sini ada lagi turun-turun kan? Berarti kita buat lagi. Ini boleh digeser 2. Ya kan? Lalu kita turunin ke bawah 7. Ke kanan 3. Ke bawah
8. Kanan lagi 2, ke atasnya 8. Kalau mau lebih cepat bisa pakai ortho. Ya, ortho dia lebih lurus. Kalau pakai yang polar dia enggak, tapi dia ada garis bantu aja. Jadi ke sini 2. Ke atas 2. Ke kiri 5. Ya, sambung. Ini jangan disambung ke sini. Ini nanti ada 2 garis, jangan dibiasain ya. Biasain 1 garis lurus, itu 1 garis. Udah jadi ininya, kalian filet-filet semua. Lalu pastikan satu lagi atasnya. Ya, atasnya dari sini, ya ini harus dipikirin. Ini mau jadinya seperti cerobong. Ini nih, ya. Jadi seperti biasa kalau mau di revolve itu harus kurva tertutup dan outline, nggak boleh ada garis di dalam. Nah, ini garisnya biar kelihatan ini aja bentuk lubangnya ya. Padahal yang dibuat nggak harus seperti ini. Bukan nggak harus, nggak boleh. Kita buatnya setengahnya aja kayak dari 20. Sini naik 2 bisa bikin garis bantu, nggak usah ini 20 di sini, kita ke kanannya 32. Ya, 32. Nah, ini yang kita perlu garis ini. Masuk ke dalam, tabrak, biarin ya. Lebar ini berarti jaraknya 2. Kita bikin line L di sini 2, ke bawahnya 10, ke kanannya setengah dari ini 18, setengahnya 9, kita bikin 9, ke bawahnya tabrak aja. Kalau kita mau revolve, mau di union, ditabrak aja. Ini di join, jangan lupa ya, join posisi seperti ini ya. Jadi kalau kita mau revolve, pastiin kurva tertutup dan 1 garis tengahnya. Ini saya ambil yang ini aja. Join, juga di join. Nah, ini kalau nggak mau ke join, mesti dilihat nih, ada apa, kenapa ya. Kadang mau di sini 2 kali kerja, atau berapa. Ini ada double. Oh, dia nanya. Ya, jadi dinyalain ininya ya, minggu lalu saya udah jelasin selection cycling. Kalau nggak ada, lihat di sebelah kanan. Ada selection cycling di sini, dicentang, lalu dinyalain. Jadi kalau ada yang numpuk, dia kasih tahu. Ini sama ini, mau nggak? Ya, mau, kita join lagi ke sini, mau nggak? Udah mau, sampai semua mau. Ya, udah tutup. Nah, sebelum di revolve, lihat dulu bikinnya di tampak apa. Kalau kalian bikin tampak atas, salah. Jadi kita harus rotate. Waduh, ini tadi udah pindah. Ini kita copy. Ya, ini juga belum jadi satu. Joinnya dia kadang-kadang nggak mau langsung. Ya, jadi kita copy. Ini dulu yang atas, yang penting. Tadi karena udah di delete titiknya. Jadi kita copy dari titik sini ke titik sini. Ini udah pasti sama. Copy, CO. Copy ini dari titik sini ke titik sini. Ya, ini sebelum di revolve kita susun dulu. Kalau udah di revolve repot, nyari titiknya jauh lebih susah. Ya, kita susun, ini juga kita copy. Ya, titiknya kita mau ketemuin titik ini, ketemu titik ini. Seperti itu. Ya. Titiknya harus ketemu dan ujungnya revolve-nya kita senternya di sini, kiri. Ini enggak. Ya, jadi ini kita geser sedikit. Ya, kita pastiin dulu ini ketemu rapi, udah bagus. Cek lagi tengahnya harus ketemu. Ya, harus 1 garis. Kalau udah benar, udah yakin, udah pasti, baru kita revolve. Revolve bisa bareng. Yang atas jangan, yang atas lain ini lagi, lain senternya. Ya, senternya di bawah, 360 derajat, enter aja. Nah, dia jadi. Baru kita lanjut lagi revolve yang atas ini, biar jadi cerobongnya. Revolve, ini, enter, senternya di sini. Ke atas boleh, ke bawah boleh, enter aja. Kalau kita lihat di isometri, ya, dia sudah jadi kayak gini. Dia masih terpisah, jadi ada sudut tajamnya. Nah, kita union di sini.
ketik uni atau ini, union, ini, dan ini. Setelah di union, kita bisa fillet ininya, pertemuannya. Ya, kita fillet, F, radius, berapa? 10, coba kebanyakan nggak? Kita maunya ini, radius solid. Ini agak repot kalau kita mau fillet garis yang ini. Oke, coba fillet edge. Fillet edge, radius 10, edge-nya yang ini. Jadi kalau ketutup agak susah milihnya. Kadang kita mesti rotate sampai kelihatan. Ya, kita mau fillet ini. Ini udah ke union belum sih? Udah. Ya, dia nggak nyala ininya. Ya, ternyata udah kepilih. Ya, langsung 10 kegedean mungkin ya. Mungkin 5. Fillet ini radiusnya 5. Enter ya, 5 atau 8 boleh ya. Jadi dia sudah jadi satu part. Jadi kalau dinumpuk dia nanya mau milih yang mana. Kalau di sini ada 2 objek nih, 2 objek. Nah, garis dia kan yang bawah ada di sampai sini. Jadi kalau kliknya di bagian sini, dia nanya ada keluar kotaknya itu, yang kotak 2 numpuk, itu artinya ada double ya. Ini nyalain di sini, gampang. Jadi kalau milih-milih ya, ini satu base-nya udah jadi, nanti dikasih layer, lalu kita mulai lagi buat bagian yang lain. Yang lain ada di sini. Oh, di sini. Ya, jadi nanti kita ada beberapa view. Ya, jadi yang berikut bentuk ini saya ganti dulu. Ya, tampak depan buatnya yang ini. Ini buatnya di mana? Kalau yang ini buatnya di tampak atas aja boleh semua nih. Tapi masing-masing harus kurva tertutup ya. Jadi jangan ini terbuka. Jadi ini harus pisah. Nanti kanan kiri karena tingginya beda, posisinya pisah. Jadi dari sini kamu bisa copy. Nah, ini kamu bisa copy. Saya copy biar gampang lihatnya. Kamu belum punya, jadi nggak bisa di copy. Ini copy, ini radiusnya berapa, nanti kita copy sekali. Ya, kamu bikin satu, di copy, cari titiknya yang satu, jangan di double. Kenapa double? Karena satu mau diambil buat yang ini, yang satu tetap full. Yang ini kita trim, ya trim, ini sini, kita buang sebelah sini. Kita buang ininya kena. Nah, jadi sini ada yang full, ini ada 2. Ini kita trim juga, pakai yang ini boleh. Trim, buang ini. Ya, jadi yang satu itu kita join, ini dengan ini, jadi kurva tertutup. Baru kita mirror lagi. Kalau perlu boleh sekarang atau ntar boleh. Lalu ini ada 3 ini. Ukuran ini ada di tampak yang sebelahnya. Nah, ini sama semua, ukurannya adalah ini ya, 13. Kotaknya 13 kali 13, lalu dikasih lingkaran dari center 7,5. Ya, jadi dari sini ini di tampak depan, nanti harus dirotate. Jadi kalau bikin kotak ya 13 head 13,13. Bikin circle dari senternya, radiusnya 7,5. Deketin sini, klik, radius 7,5. Trim semua. Trim, dibuang yang
Ya, dibilang nggak kena, ya ntar aja dirapiin lagi. Oh, pemotongnya tadi nggak kepilih. Ya, jadi di trim seperti ini. Ini nanti banyak yang pakai kayak ini, kamu bisa copy jadi nggak hilang. Join, ya, join semua, belum join semua, join lagi sekali lagi sampai dia ketutup. Ya, taruh di tengah-tengah, lihat radiusnya 11,5, yang luar, yang dalam 9,5. Nanti jadinya seperti ini. Kalian lihat di sini. Nah, ini bolong, yang bawah bulat, bolong yang lubangnya bulat itu nggak full, sampai 45 aja. Ya, sisanya lubangnya bentuknya seperti kotak ini. Jadi kalian bisa extrude. Kita lihat lagi di sini. Ya, ini bisa di extrude. Ini ada di mana? Ini ada di tampak depan. Jadi sebenarnya ini salah view-nya. Ya, rotate-nya agak rame, jadi agak susah. Mesti cari bidang kosong dulu. Kita lihat di tampak samping. Ini kita rotate. Rotate. Jadi lurus. Ya, dari sini mau sini boleh. Nanti di tampak atas. Yang ini. Ya, ini udah dapat bendanya. Extrude. Kita bisa lihat di isometri yang ini. Tingginya berapa? Totalnya 60, yang lingkaran besar 60, yang ini EXT enter, tingginya 60. Ya, ke atas, yang dalamnya extrude lagi, tingginya 45. Yang ini ada di atas harusnya, berarti kita mesti move. Ya, jadi kalian bisa lihat lagi di tampak mana supaya dia move. Sebenarnya nggak usah di move, yang penting kita potongnya yang ini dulu satu-satu. Ini kita extrude aja langsung, tembusin. Extrude aja, tembusin, nggak usah dipindahin. Extrude, misalnya 75, dia akan lebih tinggi. Ya, jadi satu-satu kita subtract, mau bareng-bareng juga bisa. Ini yang dipotong dengan ini dan dengan ini. Ya, nanti jadi. Ya, jadi atas bolongnya kotak, tapi bolong yang kotaknya nggak full, setengah aja, bawahnya kayak gitu. Ya, tinggal ditambahin siripnya. Siripnya posisinya di mana? Dilihat lagi. Lihat lagi. Ya, posisi siripnya sini. Ya, agak berat. Kursornya hilang. Ya, di sini bisa lihat. Kursornya dia agak berat. Ya, di sini tinggi dari bawah 10 dan 2 siripnya. Ya, jadi kita extrude lagi. Total tingginya 4, lalu ditambahin ada kotak. Ini kita extrude. Ya, ini kita tutup dulu coba. Ya, seperti ini kita extrude. Extrude 4. Ya, kita move. Kalau lihat di sini ada sumbu XYZ. Jadi kalian bisa sebenarnya move dari sini. Kita ikutin ini. Jadi kita bisa move-nya 10. Kita bisa move. Kliknya bebas, masukin add 0,10. Dia akan naik 10. Ya. Lalu tampak depan kita mirror. Mirror, center. Nah, posisinya beda. Posisinya di sini adalah yang 180, berarti kita turunin 8. Nah, ini kita move 8. Lalu di bawah ada kotak kecil buat tahanan pisau, tingginya setengah, lebarnya 1.
Ya, berarti kita bikin rectangle di sini. Agak susah, nggak bisa dikerja ini. Kita save dulu sebentar. Save as. Nah, ini ada kursornya kan. Kita open lagi. Ya, jadi kita bikin rectangle, lebarnya 1, add 1,5 titik 5. Nah, ini ada di sini. Kalau di atas berarti kita mau turunin setengah. Kita lihat di isometri ini ada di mana. Ya, di isometri itu kotak yang kecil itu ada di mana nih? Nah, ada di tengah-tengah nih. Ya, jadi kita sebenarnya maunya di bawah. Berarti kita extrude-nya total ini adalah 23. Ya, kita bisa extrude dulu 23 nggak apa-apa. Kita extrude 23. XT 23. Nah, dia akan keluar lebih panjang. Ya, nanti lihat di sumbu Z. Kalau mau pindahin move di sumbu Z juga bisa. Ya, kita move ini, kliknya di sini, masukinnya add 0,0,23 bagi 2. Apa? 11,5 minus. Oh, dari sini add 0,0, minus 11,5. Ya, itu sama. Jadi geraknya di sumbu Z. Kalau 0, berapa? Kalau sumbu X, Y nanti bergeraknya naik turun. Ya, naik dan kanan kiri. Kadang kanan kiri udah pas, atas bawah juga udah benar. Yang salah di Z. Berarti 0,0. Ya, itu seperti itu. Ini mau di copy ke atas boleh. Kopinya gimana? Bisa di rotate sedikit, dilihat, dicari titik temunya. Ini kalau enggak kita taruh dulu di bawah dulu. Kita mirror dulu. Kalau susah, bingung, ini bisa di mirror dulu. Ini kamu mirror dulu. Harus dinaikin. Ya, ini tadi 8. Mau 10, 2 dari bawah, berarti naikin 8. Dicek lagi di isometri. Ya, dilihat shadingnya nyalain, di rotate. Nah, itu posisinya sudah benar. Ya, kalau yang belah kanan gini dia ada outline. Edge-nya kelihatan. Ya, tinggal di union semua jadi satu. Ini satu objek, satu part semua, pilih. Ya, boleh atau langsung di union mau nggak mau, dia maunya belah perintah dulu. Pilih aja semua, enter. Ya, dia akan jadi satu part. Ya, part ini beres. Ini handle body kamu bikin di tampak atasnya. Di extrude ke bawah, lalu di tampak samping dipotong. Ya, pemotongnya kalian bisa bikin di luar, bisa bikin bentuk ini. Jadi pertama buat tampak atas. Ya, pertama buatnya di tampak atas, ini ada di depan ya. Nah, yang ini kalian buat yang ini. Jadi buat yang ini nanti harus kurva tertutup. Jadi jangan lupa kayak tadi, ini di copy sekali, di join. Jadi nanti yang satu diambil buat lingkaran, yang satu diambil buat yang ini. Ya, itu biasain seperti itu. Kalau numpuk, jadi nggak boleh ini cuman garis doang. Ya, jadi kalian buat dulu outline semua, di extrude. Panjang boleh, lebih dari 23 boleh, lalu nanti di tampak samping, ya, kita kerjain aja. Copy. Ya, di copy dulu ininya supaya double, titiknya cari satu, geser, klik lagi. Jadi dia numpuk. Ya, kita trim pemotongnya ini, yang satu kita buang yang belah sini. Ya, jadi ada dua sini, lihat ya, ada kotak dua numpuk dekat tengah kursor. Join. Ini join ke yang ini, art, join lagi ini, join lagi ini. Ya, mau nggak? Nah, dia kenapa nggak mau?
Dia harus jadi satu dengan ini. Join ini dengan ini. Ini kayak nabrak, ini nggak pas. Posisi dia nggak pas, nah jadi dia sebenarnya harusnya ketemunya di tangent. Jadi garis ini harusnya ketemu. Jadi kalau kalian mau nyambungin dua garis, trim dulu, ulang lagi. Itunya udah hilang, ini ada dua ya, kita trim. Jangan di trim dulu. Jadi ini begini, ketemuinnya ini jangan pas di kuadran sebenarnya. Sebenarnya harusnya dia lebih ke dekatnya ke ada namanya tangent. Ya, jadi tangent itu supaya ketemunya nggak ada garis tajam waktu di ya dia harusnya ada tangent di sini keluar. Jadi nggak pas. Kalau pas di sini nanti jadinya ada sudut tajam. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini sih. Kalau mau dipaksa kita nyari tangent aja bisa klik kanan, shift tekan kontrol, klik kanan kita minta tangent, cari tangentnya di mana. Agak susah memang nyari tangensial itu. Kalau nggak dapat taruhnya di kuadran aja nggak apa-apa deh. Ya, kita taruh di kuadran. Jadi kalau ini ada dua, yang circle-nya kita move dulu, geser deh. Geser 25 jadi nggak ganggu. Ini kita trim. Buang ini. Nah, di sini dia masih ada. Tuh, ya dia nggak pas ketemunya. Harusnya ketemunya di sini. Jadi dia ketemunya malah kalau kelihatan naik turun, kalian bisa coba di region untuk dicek. Nah, dia sebenarnya tuh kalau di region berubah lagi posisinya. Ya, seperti yang saya bilang, view rest. Kalau region itu kalau garisnya kotak-kotak view rest. Dan ini masih 1000 pasti, ya ini 20.000 aja masih begitu. Jadi ini kayaknya paling cukup berat dianggap sama softwarenya. Kita trim lagi, pemotongnya ini, lingkaran yang lebihnya ini. Di bawah juga sama. Jadi yang udah nggak mau zoom out, kadang mentok. Sini juga di trim. Jadi diperhatikan ya sambungan-sambungannya di RE, nanti ketemu trim yang garisnya buang ini. Baru dia bisa di join. Ini karena limitnya kurang besar, jadi digeser dia mentok. Di scroll juga nggak mau, harus pakai ini. Ini juga harus pakai zoom all. Balik lagi ke sini. Ya kalau lihat limits, ini cuma 1000, saya ganti misalnya 5000. 5000 juga masih kurang. Cukup ya, kalau lihat di bawah sini ada kursornya, ada keterangan ukuran. Ini koordinat, jadi kursornya nolnya sekitar di sini. Tadi semua maksimum 1000 lebih, jadi nggak bisa di panning, mentok. Ke atas juga lihat di sini. Ini udah jadi ini, kita join. Ini ke join. Ini udah ketemu. Join ya, jadi ketemu. Ini kita extrude. Nah, sebelum kita extrude, kita bikin ini dulu aja. Yang kita mau ambil ininya garis miring. Ya, jadi kalian bisa bikin dari sini 10. Ya, kita ambil setengahnya dia aja, nggak usah full. Terus ke atas 23, ke kanan 110, ke kanan 9,25. Lalu kita sambung ke sini. Ya, garis ini yang kita mau pakai. Nih, garis ini yang kita mau ambil. Kita harus panjangin nih garisnya supaya lebih panjang dari kotak ini. Ya, cara panjangin pakai extend. Kita batasin dulu panjang ini sampai mana. Tapi kalian jangan kliknya di sini langsung. Ya, kalian deketin dulu sama garis ini, bikin garisnya deketin dulu. Nah, kalian bisa ada keluar extension ya, ada tulisan extension di dekat kursor. Di sini ada extension nyalain, jadi untuk perpanjangan garis dia bisa otomatis.
Kalau kalian klik, dia nanti nggak sejajar posisinya dengan garis miring ya. Kalau lihat di sini, sejajar nggak? Nah, kalau sejajar bagus, tapi biasanya kadang-kadang dia lompat. Ya, belum tentu garis yang kotak ini sejajar dengan garis ini. Biar pasti sejajar, buatnya adalah dengan extension. Deketin sini, nanti keluar pakai polar ya. Pakai polar, deketin, panjangin sedikit ke bawah, deketin, mau dari sini juga bisa. Ya, nah, dia ketemunya di mana itu? Nah, di sana. Agak panjang. Tuh ya. Kalau ketemunya di situ, kalau kalian klik aja ya. Nanti di sana sebenarnya nggak usah kayak gini. Ya, lalu setelah udah jadi, kita bisa perintahnya EX untuk extend, yang di extend sampai sini, enter, yang dipanjangkan ini dan udah. Ini nanti kita pakai untuk motong. Kita join. Ya, ini jangan lupa, jangan sampai hilang. Titik ini kita perlu nih. Titik ini untuk dapat tengah-tengah dia nanti. Ya, jadi ini kita extrude, harusnya 23, kita ya extrude aja 23. Kita extrude dulu baru kita rotate biar kelihatan. 23. Extrude garis ini. Cannot sweep. Tuh, dia ada error. Ya. Cannot sweep by extrude object of this type. Ini this type. Kenapa? Dibilang apa ini? 3D solid. Ini udah kayak extrude. Oh, udah jadi. Ya, ini udah jadi. Kita rotate dulu supaya berdiri. Tampak samping, di mana dia rame. Agak repot kalau udah banyak kayak gini. Paling gampang, pindahin layar. Kuning. Ya, ini kita rotate. Di mana yang kuning? Ya, ini kita rotate. Biar tegak. Di mana aja dari ini. Ya, jadi tahap pertama kita rotate. Tahap kedua kita pindahin pemotongnya. Ya, jadi kita pindahin ini ke tengah-tengah ini. Dari isometri aja. Jadi yang gede pastiin ini yang besar, ini yang kecil. Lihat lagi di atas. Ya, yang besar sebelah kiri. Tadi kita pindahin ini. Ya, yang perlu segitiganya, tapi titiknya kita perlu ini. Jadi dipilih segitiganya, move titiknya di sini. Titik ambil sini, kenanya di kuadran sini. Kayak gitu. Ya, lalu ini kita extrude. Ya, kita extrude panjang aja. Kalau mau biasain kalau buat motong, nah lihat lagi di atas sudah kena full belum. Geser ke bawah. Kayak gitu. Ya, subtract SU. Ini yang dipotong, enter, dipotong pakai ini. Nanti dia akan miring. Ya, sudah miringnya dapat ini, tinggal ditambahin dengan ekstrudan ini. Kita extrude lagi untuk nambahin 23 ini, ya, radius yang luar tadi. Radiusnya berapa? Di saya udah hilang. Lihat di ya tadi ada di ini radiusnya 10 yang luar. Jadi sini bisa bikin lagi. Oh ya, satu lagi saya ajarin perintah untuk copy garis, tapi ini nggak bisa. Nanti deh. Jadi di sini kalian bisa namanya copy garis 3D. Garis 3D bisa di copy supaya jadi garis 2D. Namanya duplicate edge. Copy edge di sini. Saya lihat di sini di toolbar solid editing dia ada untuk copy paste. Nah, ini. Copy paste, copy edge. Kita mau copy edge. Nah, ini copy edge. Jadi kita bisa pilih kalau garisnya hilang kamu bisa pilih. Mau ambil lagi gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih yang mana yang mau dipilih. Kalau udah enter. Nanti ditanya base-nya, mau taruhnya di mana? Kalau mau taruhnya niban, di situ aja ya kalian klik. Kalau mau geser ya geser. Ya, nanti tinggal di join. Yaitu untuk copy edge kalau perlu. Jangan copy paste. Nah, di sini kita harus bikin lingkaran lagi. Kita harusnya kerja di tampak atas, isometri, supaya XY-nya, ya XY kita harus kerja
hanya di bidang XY gambar. Deketin, sini radius 10. Kita extrude 23. Saya XT, garis ini, enter, minus 23. Ke bawah. Ini harusnya lebih panjang. Tadi yang 23. Oh, 23 salah ya. Tadi garis yang pemotongnya tadi harus dinaikin 5 dulu. Saya salah. Ya, jadi harus naikin 5 yang pemotong di pas mau dipotong sebelum di extrude. Nah, dari sini ini ketemunya nggak di situ. Ketemunya dia di naik 5 dari sini. Salah. Ya, naik sini naik 5. Ya, ketemunya di situ. Ketemunya di sini. Ya, jadi kita bisa extend. Dia nggak ketemu sekarang nih. Karena mungkin harusnya lebih panjang. Jadi kita bikin garis. Garis bantu lagi dari sini. Boleh. Ya, ini kita extend. Garis ini. Ini kita trim. Kita join. Jadi satu ya. Nah, titiknya tetap yang di pojok. Isometri untuk cari titik biar gampang. Move-nya yang segininya aja buat pemotongnya. Titiknya di mid sini ketemu di mid sana. Kuadran sini. Ya, lalu kita kayak tadi lagi extrude. Panjang. Lihat di atas, di move, subtract. Ya, ini dipotong sama ini. Lalu di atas bikin circle, radius 10. Ya, lihat lagi ada di mana, ada di bawah. Berarti kita maunya di atas sebenarnya. Jadi bikin lagi aja di atas 10. Kita extrude ke bawah. Extrude ke bawah minus 23. Kayak gitu ya. Nanti lalu dibolongin, jangan lupa dia ada pembolong. Lubangnya nggak usah tembus. Jangan sampai tembus, kurangin sedikit aja, extrude aja 20 gitu ya. Kayak gini, terus kita bisa jadiin satu, ini dua ini. Union, ini dengan ini. Ya, jadi satu. Ini buat extrude bolongin, jadi dia ada lubang. Berbentuk kotak ini. Depannya tambahin biasa, extrude atau revolve ya, bagian yang depan, yang nonjol ini kalian bisa extrude. Kalau bikin di tampak atas, jadi kalian bikin tampak atasnya semua ini full. Tampak depan bikin yang tadi buat pemotong. Nanti potong, lalu di extrude ininya 20 buat bolongin. Ini solid aja, ini di union juga. Ya, part ini nggak susah. Ini udah. Ini juga gampang, kalian tinggal ikutin, bikin circle. Nah, ini nanti akan di revolve, berarti hanya perlu setengah. Ya, jadi kalian trim di tengah-tengah ini. Nggak bisa kalau kalian full segini di revolve di tengah, nabrak, nggak mau dia. Ya, bikin kayak gini, revolve setengah, senternya di tengah sini, aksisnya jadi satu ini. Ini juga gampang, tinggal di extrude. Yang lingkaran extrude-nya 10, yang segi 4 ada pinggirannya bulat 20. Ya, ini gampang, nah ini yang repot. Jadi untuk bikin ini harus kita potong. Kita potong menggunakan revolve ya, jadi hasilnya bulat. Ini seperti kita meraut pensil. Ya, kalau kita diraut pensil yang segi 6, segi 8, pasti ujungnya kayak gini. Ya, jadi pertama yang dibuat ini tampak atas yang kotaknya, ya, yang 13 kali 13 radius 7,5. Ya, jadi saya contohin aja. Kita bikin di tampak atas. Yang ini masih ada, ya, 13 radius 7,5. Ini di extrude tingginya 16 tambah 3, 19. Dan ini kita extrude 19.
udah jadi ya ini. Lalu yang repot ini kita mau motong, buat pemotongnya. Jadi pemotongnya itu harus posisinya benar. Ya, jadi kita pertama biar gampang kita buat aja garis di tampak depan. Ya, kita untuk motong ini nih. Ini nyari titiknya repot. Kalau udah jadi 3D di tampak flat gini, nyari titiknya susah. Jadi kita buat di luar dulu garis yang panjangnya setengahnya ini. Kita dari center mau ke kanan 4,5, setengahnya 9 ya. Kanan 4,5, lalu ke atas 3, ke kanan 2. Seperti itu, jadi ke kanan 4,5, lalu pakai add, kalau mau ke kanan 2, 2,3. Ya, jadinya seperti ini. Ya, tapi kita nggak mau garisnya cuma pendek, kita mau garis ini panjang. Seperti tadi, kita panjangin, kira-kira aja, panjangnya jangan terlalu panjang juga. Ya, bawahnya gitu. Oke, kita extend garis ini. Ini kita join. Ini jangan hilang, ini untuk patokan kita mindahin. Karena tadi center adalah ini center kotak ini. Kita pindah lagi ke isometri. Ya, bikin. Nah, dari sini kita move. Mau dua-duanya boleh, mau satu segitiganya boleh. Yang penting titiknya adalah titik ini. Nah, kita cari center lingkaran ini. Nah, ya kalau kalian deketin akan keluar plus di atas sini. Nah, kalian dekat sini, kalian klik sini. Ya, posisinya di situ. Kita lihat lagi. Nah, ya kayak gitu. Pastiin di tengah, lalu di tampak depan kita revolve. Centernya di mana? Center of rotation-nya. Nah, centernya di tengah-tengah ini. Jadi dia jangan sampai lebih jauh dari garis ini. Ya, jangan lebih panjang, nabrak nanti. Nah, tuh, ya, jangan sampai lebih panjang. Revolve. Segitiga, cari center atau center. Shift, kalau sini nggak mau keluar centernya, tekan shift, klik kanan, kita maunya center, paksain center, nah dekat situ. Soalnya kalau center itu kan di tengah, kalau midpoint itu di pinggir, jadi centernya ngaco. Kita tarik ke bawah, enter aja. Kita cek lagi di tampak atas, apakah sudah di tengah. Nah, ini yang mana itu? Di mana bendanya? Di sini. Nah, dia udah di tengah-tengah. Ya, kita rotate, nah dia udah di tengah. Bentuknya seperti itu, pemotongnya. Ini nggak apa-apa dia, modelnya memang kayak gitu. Nah, setelah kita subtract akan terlihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti itu. Ya, nanti ini posisinya ada di bawah tutup. Bawah tutup situ. Oke, jadi ini udah, ini gampang, tinggal buat tampak sampingnya ini tinggi setengah, lebar 15, mas miringnya 2. Ya, gampang sekali yang ini mah. Extrude. Ya, tinggal bikin ini di extrude 72. Copy ada 2. Disusun di knife foldernya di bagian yang part nomor 1 tadi. Yang nomor ini, yang setelah body, nah taruh di sini. Satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sini. Ya, kalau udah jadi, beres semua, kalian susun. Jadi satu seperti ini. Ya. Yang bagian dalam dia nempel kira-kira di bagian, nah ini. Jadi ini kelihatan. Repot kalau ketemunya di dasar ini. Ya, jadi pas dibelokkan sini, kalian bisa nyari senternya. Jadi untuk pindahin bagian itu, bisa kalian cari senternya. Jadi pertama, ini ada di luar ya aslinya, misalnya ini, kalau mau di grup bisa. Ini misalnya kalian udah buat, udah bener, ini kita bisa grup. Ketik grup, ya grup, nanti dianggap satu, tapi bisa di ungroup, pecahinnya di ungroup. Jadi kita move dulu di luar. Nah, kita harus lihat titik senternya, center di bagian mana nih. Jadi ini yang agak repot. Nah, kita mau senternya center yang garis ini. Ya, jadi kita bisa move, ya move. Kita mulainya center, nah paling bawah ini, jangan yang atas. Nanti centernya bisa banyak tuh bertumpuk. Kita cari yang paling bawah.
Lalu deketin lagi ke sini, cari center yang, ini agak repot memang, cari center yang dekat ke sini. Ya, dekat lingkaran yang ini, senternya di mana? Nah, di situ. Nah, di sini. Coba lihat dulu di sini. Ya, taruh di situ. Ya, udah di tengah, cuman posisinya di tengah nggak, di pas di atas yang kita mau nggak. Nah, ya. Sekarang ada di bawah. Ya, kurang naik. Kalian bisa di move coba, atau di move pakai angka, atau kalian ulangi lagi. Ya, jadi ini agak terlalu turun. Ya, ini. Nah, dia terlalu turun. Kita ukur seberapa turun dia. Kalau angkanya bulat, oh ini mati layarnya. Dari sini ke sini berapa? 1. Nah, ini angkanya bulat, enak. Tinggal digeser aja. Move ke atas. 1. Ya, yang ini, yang kayak pensil tadi, taruh di atas ini. Masuk ke knife holder, ada di bawah tutup, di tengah-tengah. Sama caranya kayak tadi, cari senternya. Center di garis yang ini. Ya, jadi untuk minggu ini, seperti minggu lalu, dua rendering. Rendering yang satu yang tertutup. Kalian atur view-nya, materialnya, mau ditambahin detail-detail lain, terserah. Mau dikasih nama atau apa ya. Jadi kalau render, kalian akan lihat dulu posisinya. Pertama, kalian render, misalnya layar komputer kalian itu widescreen ya. Kalau widescreen, renderannya ini biasanya bentuknya nggak widescreen. Kalau ukuran ini, perbandingan ini ada. Ya, kalau kalian specify output size, di sini dilihat di render setting, dia di lock 1:33. Dan ini perbandingannya dia nggak 16:9, dia 4:3 kalau nggak salah perbandingannya. Jadi pertama jangan render besar dulu, render dulu kecil. Render kecil aja untuk lihat posisi. Soalnya kalau kalian lihat seperti ini, misalnya kalian pasin di layar, yang kalian pasin di layar waktu di render, kita render, ya, nah kelihatan dia jauh, ya jatuhnya jauh, dia nggak sedekat ini terlalu jauh, kurang dekat. Ya, jadi kita bisa zoom lagi, nah lihat di sini, geser lagi supaya gambarnya, satu lagi klik kanan, kita bisa lihatnya view-nya agak pilih ini orbit, terus klik kanan kita bisa pilih perspektif supaya lebih realistis. Ya, jadi pertama digeser, dicari posisinya seperti apa. Ya, jadi kalau layar kalian agak 16:9 perbandingannya widescreen, objeknya bisa keluar dari viewport nih. Supaya waktu di render, ya lihat lagi exit, dites lagi render kecil. Udah dapat full belum ininya? Ya, kanan kirinya dilihat lagi, digeser lagi. Kalau mau di zoom sampai dia dapat posisinya udah benar terhadap perbandingan view-nya. Nah, ini terlalu dekat ya, ada yang hilang. Jadi di sini di zoom sekali out, dilihat lagi sampai pas ya, dapat maksimum. Nah, kalau udah dapat posisinya, baru kalian besarkan resolusinya. Ya, ganti output size. Ini di lock. Ini ganti misalnya kayak tadi 2048, saya rendernya besar. Pencet tab, dia otomatis yang kedua 1:33. Oke, nah ini tinggal di render. Ya, kalau rendering speednya tergantung, kotaknya ini tergantung prosesor. Kalau kalian prosesornya pakai i7, i9, bisa keluar 8, bisa keluar 16 kotak. Tapi kalau yang i3 atau yang Pentium lama, mungkin cuma 2 atau 4. Ya. Jadi itu sangat tergantung pada prosesor speed. Ya, nanti kalau udah beres, ya jadi render dulu. Jadi nggak bisa langsung jadi PDF ya, yang tadi belum di render itu. Kalau udah, di sini kita bisa save. Mau high boleh, mau ini ada settingan high atau medium atau apa, di sini bisa diganti. Ya, jadi nggak harus high. Kalau misalnya berat, lama, kalian kecilin aja, nggak usah high. Ya, kalau misalnya sampai berjam-jam gitu, kotak hilangnya satunya lama, kalian kecilin. Ya, jadi satu view-nya seperti ini, full, satu, ya, transparan ya, bawahnya transparan,
Satu view lagi, saya minta satu lagi yang keadaan dia agak terurai sedikit. Ya, posisinya terbuka. Ya, posisinya terbuka. Ini kalian bisa lihat saya ada tambahin ulirnya, threadingnya kalau buat ngunci ceritanya. Boleh ditambah-tambahin detail-detail sedikit, nggak apa-apa. Ya. Sama seperti tadi, ini diatur view-nya mau seperti apa, jangan lupa diganti jadi paralel, jadi perspektif, diatur lagi view-nya supaya maksimum dapatnya. Ya, jangan render udah size-nya gede, tapi jaraknya kamu terlalu jauh. Jadi percuma. Ya kalau ini terlalu lebar mungkin nggak dapet nih. Mesti dilihat lagi, ini ganti lagi kecil. Ya, test render, itu namanya test render. Nah ini tuh agak terlalu keluar ya, ini mungkin harus digeser lagi. Dan dilihat lagi test render. Ya cepat ya, kalau test render kecil dia lebih cepat, jadi kelihatan bendanya. Ya jadi kayak gitu ya, yang saya minta untuk minggu depan 2 rendering, jangan kecil-kecil, 1 rendering tertutup, full, 1 rendering terbuka. Ya, 1 tutup, material bebas, mau satu kayak ini, biasanya kalau kitchen appliance plastiknya satu warna ya, biasanya. Kalau kalian mau bikin variatif boleh, yang penting ini bisa pisau, blade-nya metal, ini transparan, sisanya terserah. Ya, plastiknya terserah, jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan metal, kayu, cari yang agak-agak realistis lah. Belajar, mau tambahin lighting juga boleh, kalau yang mau coba bikin lighting, nambahin. Lighting itu ada beberapa macam. Kalau ini default light itu udah ada dari sananya. Ya kalau mau tambahin lampu, yang ini matiin. Ya bisa dimatiin. Ini untuk tambahin lighting. Nanti lightingnya bisa kelihatan di mana. Lighting ada macam-macam. Ya ada spotlight, ada lampu jauh, ada lampu bohlam seperti bohlam. Ya jadi bisa dibikin lampunya di mana. Ini kadang-kadang lompat. Ya karena di mana lampunya nggak jelas ada di mana. Ya repot. Sebenarnya sih di AutoCAD kurang bagus rendering, cuma kalau mau coba-coba boleh. Semester depan kita pakai software lain itu jauh lebih enak untuk rendering. Ya, jadi sampai di situ, sampai sini ya, bikin 2 gini, angle-nya terserah. Ya, angle-nya terserah kalian mau seperti apa, yang penting 2 rendering ya, jangan ada yang cuma 1 lagi. Mau dicopotin juga pemutarnya, ditaruh di bawah boleh. Ya, yang penting saya mau lihat detail-detailnya, ini kan saya tambahin. Ya ada tambahin ribsnya lagi, ini mau tambahin ini boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalian mau kasih di merek, dikasih apa terserah. Ya, 2 rendering minimal A4. Oke? Oke, selamat mencoba.